Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, dan semoga perjumpaan kita kali ini juga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah saya uraikan sebelumnya, yaitu masih ada kaitannya dengan pembuatan tabel. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya saya sudah membahas cara membuat tabel yang relatif lebih sederhana, lebih mudah, dan sifatnya agak sedikit otomatis. Jadi teman-teman kalau masih belum melihat dari tayangan video sebelumnya bisa dilihat pada bagian sini, atau nanti bisa diklik pada link yang ada di bawah deskripsi. Dan untuk kali ini saya ingin melanjutkan dari pembahasan sebelumnya untuk lebih menyempurnakan lagi atau lebih dalam explore dari fungsi beberapa tool yang ada dalam sebuah table. Oke teman-teman, untuk yang pertama yang perlu diperhatikan pada saat kita sudah membuat table, itu ada dua bagian menu yang senantiasa atau selalu terkait dengan table, yaitu yang pertama adalah table design dan yang kedua adalah layout. Jadi nanti untuk saat ini kita akan membahas bagaimana kita akan bisa membuat semacam ini. Kemudian yang kedua, pola penambahan dari kolom semacam apa dan lainnya. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya ingin membahas terlebih dahulu cara untuk menambahkan sebuah kolom. Jadi kalau teman-teman pada awalnya ada 33 halaman, 33 halaman 33 kolom, kemudian ingin menambah, ada beberapa cara. Di antaranya silakan dilihat pada bagian layout. Jadi tetap nanti yang difokuskan hanya pada table, desain, sama layout. Nah, untuk yang di layout sendiri, di situ ada beberapa ikon yang bisa diperhatikan. Untuk sebuah penambahan kolom, teman-teman bisa lakukan dengan menekan pada bagian insert kolom. Jadi ini bisa dua, antara above maupun below, di bawah maupun di atas. Type semacam ini. Begitu pula dengan ini juga bisa dilakukan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu agak relatif lebih cepat. Dan jika kolomnya itu lebih dari 10 atau dengan jumlah tertentu, teman-teman bisa langsung syarat semacam ini. Baru setelah itu nanti tinggal diklik pada insert above atau insert below, terserah. Nah, sehingga otomatis nanti kolomnya itu akan bertambah sesuai dengan seberapa banyak yang kita select, yang kita blok. Jadi relatif lebih cepat dan lebih sederhana. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan pada saat kita sudah masuk pada page berikutnya, ini masuk page yang baru, pada halaman yang baru. Nah, untuk yang head semacam ini belum masuk ke dalamnya. Dan supaya ini bisa masuk ke halaman setelahnya atau halaman berikutnya sehingga tidak menulis lagi, maka yang perlu dilakukan adalah dengan mengaktifkan headernya. Caranya seperti apa? Kembali lagi teman-teman pastikan sudah ada pada bagian layout, kemudian dilihat pada bagian sebelah kanan ujung itu ada repeat header row. Nah, teman-teman tinggal aktifkan dengan cara mengkliknya saja, sehingga nanti otomatis header yang ada pada kolom bagian pertama akan masuk pada bagian halaman setelahnya. Taib. Jadi ini sudah masuk, sangat sederhana dan sangat simpel sekali. Kemudian pada saat ingin mendelete atau menghapus dari beberapa kolom, maka yang perlu dilakukan adalah sama, yaitu silakan di blok atau tidak di blok, hanya cukup untuk di
taruh pada posisi sebuah kolom, kemudian di bagian sebelah atas kiri setelah masuk di menu layout tentunya di situ ada delete, kemudian teman-teman bisa lihat di situ ada delete cell, delete column, delete row, dan ada delete table. Nah itu nanti tinggal pilih salah satu di antara 4 bagian ini. Misalnya saya pakai delete column, itu efeknya semacam apa? Berarti itu adalah menghapus dari kolom yang ada di bagian sebelah kanan. Ingat antara kolom sama row. Kalau kolom itu berarti urutan antara kiri ke kanan, kalau row berarti urutan antara atas ke bawah. Sekarang kalau dari bawah semacam apa? Oke, bisa kita gunakan delete row. Oke, otomatis untuk yang angka 40 tadi akan terdelete. Kita ulangi lagi, delete row. Oke, nah itu untuk secara mendelete. Jadi dua hal sudah kita lakukan, yaitu bagaimana cara menambah, bagaimana cara mendelete, kemudian bagaimana cara mengaktifkan header. Dan sekarang yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah cara untuk mengurutkan. Misalnya ada beberapa nama, ada 100 atau mungkin hanya ada 30. Kemudian kita ingin mengurutkan nama mulai dari A sampai Z, atau sebaliknya mulai dari Z sampai A, yang pada saat kita menulis itu masih acak. Jadi kita urutkan, fungsinya adalah untuk memberi kemudahan kepada orang yang akan membacanya nanti atau yang sedang mencari namanya, yaitu dengan pola pengurutan. Nah caranya semacam apa? Ini teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Ini pengurutannya sudah berbasis alfabet mulai A sampai Z. Sekarang saya coba untuk ubah mulai dari Z ke A. Teman-teman tinggal silakan di blok pada bagian itu sampai angka ke 25. Kemudian tetap posisikan pada layout ya. Setelah di layout, nanti di situ pada bagian sebelah kanan atas itu ada sort mulai A sampai Z. Jadi di bagian sini teman-teman tinggal klik. Kemudian di situ ada sort by, berarti kita akan mensortir sesuai dengan kolom 2. Ini kolom 1, ini kolom 2. Oke, kemudian then by pun sama, kita pilih kolom 2. Kemudian setelahnya di situ ada teks, karena memang di sini ada beberapa tipe, ada teks dan ada number. Number dari mana? Numbernya ya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara yang akan kita ambil adalah dari sisi teksnya. Kemudian antara ascending sama descending. Kalau ascending itu mulai dari A sampai ke Z, kalau descending berarti mulai Z sampai A. Berarti kita akan ubah ini mulai dari Z ke A. Kalau sudah aktif semuanya, silakan ditekan pada bagian OK. Kita lihat perubahannya sudah berubah mulai dari Z sampai ke bagian A. Jadi itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekiranya masih ada hal yang belum dipahami, silakan kolom di bagian bawah. Dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk ditekan tombol notifikasi, karena insya Allah nanti akan ada beberapa bagian atau beberapa video yang teman-teman butuhkan. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.